Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Hidayah Minang, pada kesempatan kali ini dalam suasana yang berbeda, di mana kita mencoba memetik inspirasi dari perjalanan sejarah, di mana dalam kali ini saya diminta sebagai pemateri dalam sebuah acara yang membahas tentang sejarah atau perjalanan atau napak tilas pengobatan tradisional Minangkabau di daerah Agam, yaitu tepatnya di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basuang. Jadi menarik dari berbagai pertemuan dengan para sepuh, para tua-tua dari berbagai disiplin ilmu atau keahlian. Ada yang orang surau atau ahli agama, ada tua silek atau guru-guru silek, kemudian ada orang-orang yang lebih ke arah kebatinan sampai ilmu pengobatan tradisional. Jadi terkadang kita terjebak dan terlalu sempit memandang sebuah ilmu yang terkadang kita terlalu cepat mengatakan itu sebuah mistis, itu magic dan lain sebagainya. Namun perlu kita pahami bersama, sesungguhnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, di mana ilmu matematika, fisika dan kimia yang menjadi landasan dasar dari ilmu pasti atau ilmu eksakta. Namun di sisi lain, ketika kita telah masuk ke dalam dunia fisika modern atau fisika kuantum, di mana salah seorang ilmuwan pernah mengatakan bahwa seseorang yang mengaku memahami mekanika kuantum, maka sesungguhnya ia tidak mengerti tentang sistematika mekanika kuantum itu sendiri. Sebab dalam fisika kuantum yang mempelajari tentang energi, titik frekuensi, gelombang dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rinci, yang secara jelas, tapi itu ada dan itu nyata. Jadi dalam kajian fisika kuantum lebih dominan membahas tentang gelombang, tentang energi dan lain sebagainya. Kalau kita mencoba melihat ke masa lalu, kita melihat ke perjalanan sejarah dan lain sebagainya, sesungguhnya pengetahuan ini telah lama dipahami oleh leluhur kita. Namun kadang kita kurang memahami, kurang mau menggali, kurang mau menelusuri dan mengurai kembali untuk memahami atau mengerti apa yang dimaksud dengan warisan-warisan tersebut. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba sedang menyelesaikan sebuah naskah yang saya coba mengurai rumusan-rumusan yang diwariskan oleh leluhur kita, seperti tambo, termasuk racikan obat-obatan, termasuk konsep langkah silek dan lain sebagainya. Sebab semuanya dihasilkan dari sebuah pengetahuan yang sangat ilmiah dan sangat mendasar sekali. Namun karena keterbatasan kita, terkadang kita tidak paham, tidak mengerti apa yang diwariskan oleh leluhur kita itu sendiri. Maka perlu kita mengurai dengan cara kekinian, mengemas dengan cara yang lebih simple, sehingga generasi muda gampang untuk memahaminya. Kalau kita lihat dari warisan obat-obatan, di mana racikannya lebih dominan menggunakan ukuran-ukuran tubuh seperti sekuku, seruas jari, sejengkal, segenggam, atau sepaci, dan lain sebagainya. Kalau saya coba menganalisa dari, jadi berapa tahun terakhir saya juga bergelut di dunia minyak asiri,
Di antaranya seperti Asiri Serewangi, di mana standarnya di dalam 1 ton daun serai kita hanya mampu mendapatkan 10 kilo minyak asirinya. Jadi kalau kita coba membagi, kalau segenggam itu berapa, kemudian berapa hasil minyaknya dan lain sebagainya, sebenarnya sesungguhnya rumusan-rumusan itu akan dapat kita pahami. Namun terkadang selama ini kita terlalu cepat mengatakan itu tidak saintistik lah, itu tidak teruji secara klinis dan lain sebagainya. Sementara kita sering mengonsumsinya, kita sering menggunakannya tanpa kita sadari, seperti racikan masakan. Untuk menghasilkan masakan yang lezat, maka ketepatan racikan, pasnya ukuran yang digunakan sangat menentukan dari rasa atau kelezatan makanan itu sendiri, bahkan dalam bentuk. Jadi ketika kita tidak pas meracik bumbu, baik itu dalam bentuk rimpang maupun rempah, maka bentuk secara fisik dari masakan itu akan tetap berubah. Maka filsafat mengajarkan kita condong salero kanan lama, condong selero kena lama, condong mato karena rancak. Artinya bentuk itu akan menunjukkan rasa. Jadi sangat banyak tanda-tanda dari ilmu pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menggali, menelusuri kembali hingga mengurai, sehingga kita paham dari setiap warisan yang ditinggalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.